Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa konsep dalam termodinamika. Yang pertama adalah hukum pertama termodinamika itu sendiri dan yang kedua adalah kapasitas panas pada volume konstan dan pada tekanan konstan ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada ilustrasi yang menggambarkan peristiwa yang berkaitan dengan hukum pertama termodinamika gitu ya. Nah, selanjutnya untuk hukum pertama termodinamika sendiri ya, hukum pertama termodinamika itu dirumuskan dengan persamaan yang sangat sederhana sebenarnya, yaitu delta U, saya coba dulu menjadi warna hitam, delta U, ya, itu sama dengan Q dikurangi dengan W, ya, dengan delta U itu adalah kita sebut sebagai perubahan ya, perubahan energi dalam, kemudian Q ini sendiri adalah kalor, dan W ini adalah usaha atau work ya. Jadi situasinya seperti ini, kita ilustrasikan ya, kalau ada sebuah wadah yang terisi dengan gas misalkan, kemudian ke dalam ini diberikan sebuah kalor Q ya. Ini dimasukkan kalor Q ya. Maka juga akan terjadi perubahan energi dalam di dalam sistem gas ini ya. Maka ada delta U ya. Nah, sistem ini juga akan melakukan usaha gitu ya, atau W. Kalau misalkan kita beri angka, misalkan ini kalor yang diberikan adalah 500 joule ya. Kemudian usaha yang dikerjakan oleh gas itu adalah 200 joule. Maka secara sederhana kita bisa menuliskan bahwa delta U atau energi atau perubahan energi dalam di dalam sistem gas ini ya, anggaplah ini adalah sebuah gas, maka delta U itu adalah Q kurang W atau 500 dikurangi dengan 200. Sehingga perubahan energi dalam yang terjadi akibat pemberian kalor 500 joule dan sistem gas yang mengerjakan usaha 200 joule itulah sebesar 300 joule ya. Kalau kita melihat dengan seksama sebenarnya, hukum pertama termodinamika ini tidak lain juga sebenarnya adalah hukum kekekalan energi ya. Ini sama dengan hukum kekekalan energi. Jadi kalor atau total kalor yang diberikan itu sama dengan usaha ditambah dengan perubahan energi dalam. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita merumuskan sebenarnya energi dalam yang dimiliki oleh sebuah gas ya. Energi dalam sebuah gas ya. Bukan sebuah gas ya, tapi gas. Energi dalam yang dimiliki oleh gas ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ya, di video sebelumnya kita belajar bahwa kalau ada bongkahan batu seperti ini ya, maka kita bisa menuliskan Q-nya atau U-nya itu sama dengan MC kali delta T ya. Ini boleh juga U ya, sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Tapi kalau dia adalah gas, kalau ini adalah gas, maka ini agak berbeda gitu ya. Kalau dia gas, maka U-nya itu adalah N kali CV kali T ya. Bukan delta T, tapi kali dengan T. Ya.
U tadi ini adalah internal energi atau energi dalam. Energi dalam, ya. Jadi kalau untuk gas, energi dalam itu biasanya didefinisikan sebagai jumlah energi yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun gas itu, ya. Jadi kalau gasnya sedang bergerak ke sana kemari, maka energi dalam sebenarnya sama dengan energi kinetik dari partikel gas itu. Nah, kalau N ini sendiri ini adalah mol, ya. Kemudian ini yang penting ini. Ini akan kita bahas selanjutnya. Ini adalah kapasitas panas atau heat capacity. Kapasitas panas, ya. Karena ada CV di situ, ini maksudnya indeks CV ini artinya pada volume konstan, ya. Ini pada volume konstan. Volume konstan, ya, pada volume konstan. Sedangkan T ini adalah temperatur. Temperatur. Ya. Seperti itu, ya. Jadi ada perbedaan kalau dia misalkan bongkahan batu, ya, atau benda padat dengan gas, ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kapasitas panas, ya, kapasitas panas ini sebenarnya kalau kita definisikan ini adalah banyaknya kalor yang dapat tersimpan dalam suatu material, ya. Nah, kapasitas panas ini kita bisa bagi dua, ya. Kadang kita bisa menuliskannya CV, ya. Ini adalah pada volume konstan, kemudian terkadang juga nanti ada CP, ya. Nah, ini pada tekanan konstan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat persamaan pertama termodinamika, ya, U itu kan sama dengan Q kurang W, ya. Nah, sedangkan U sendiri itu tadi sudah kita rumuskan, U itu sama dengan N kali CV kali T. Nah, artinya bisa dilihat perubahannya kalau kita butuh delta U, ya, ini kan N ini kan konstanta, tidak mungkin berubah, ya, untuk satu gas. Kemudian CV juga konstanta, ya. Ya, sehingga kalau delta yang mungkin mengakibatkan perubahan energi dalam itu hanya variabel delta T. Sehingga ini boleh delta U itu N kali CV kali delta T. Seperti itu, ya. Seperti itu konsepnya. Jadi perubahan energi dalam, ya, untuk kasus normalnya itu hanya bisa terjadi ketika terjadi perubahan temperatur, ya. Kecuali jika diberi ada perlakuan dari luar, ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, oke, untuk selanjutnya, ya, karena untuk gas itu kita mengenal ada istilah monoatomik, ya. Sehingga ada kapasitas panas untuk yang gas monoatomik. Contoh, ya, untuk molekul monoatomik. Molekul monoatomik, mono artinya tunggal, ya, atau satu, ya. Artinya ini molekul yang atomnya satu, seperti itulah, ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan CV-nya itu sama dengan 3/2 R, ya. 3/2 R. Dengan R itu adalah tetapan gas umum, ya. Yang besarnya R sama dengan 8,31. Kalau ini kita masukkan, misalkan untuk gas monoatomik, CV itu adalah 3/2 dikali dengan 8,31. Ya. Ini sekitar 12,5 Joule per mol Kelvin, ya, seperti itu, ya. Sebenarnya tidak langsung seperti ini, ya. CV itu sebenarnya kalau kita rumuskan itu sama dengan 3 kali 1/2 R, ya. Dengan R ini adalah derajat kebebasan, ya. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Ya. Nah, ini untuk yang monoatomik.
Ya, jadi ini penting untuk diingat ya. Selanjutnya yaitu untuk molekul diatomik. Molekul diatomik ya. Kalau molekul diatomik itu CV itu menjadi 5 kali 1/2R. Karena ini ada pertambahan ya, ada derajat kebebasan yang baru ya. Kalau diatomik kan gini modelnya. Ya. Sehingga boleh ini bertambah derajat kebebasannya seperti ini ya. Sehingga untuk CV ini untuk diatomik CV sama dengan 5/2R. Seperti itu. Yang terakhir untuk molekul triatomik. Ya. Langsung saja untuk molekul triatomik ini bertambah juga derajat kebebasannya menjadi 7 ya. 7 kali 1/2R sehingga kita peroleh CV sama dengan 7/2 kali R ya. Seperti itu untuk pembahasan terkait dengan kapasitas panas ya. Jadi sebagai kesimpulan saya tuliskan ya sebagai summary ya atau ringkasan ya, sebagai ringkasan kita. Yang pertama first law of thermodynamic ya. Law of thermo ya. Itu delta U sama dengan Q kurang W. Kemudian yang kedua perubahan delta U itu sama dengan N kali CV kali dengan delta T. Kemudian kapasitas panas ya. Itu tadi ada yang untuk mono itu CV sama dengan 3/2R. Kemudian ada yang diatomik maksudnya ya, CV sama dengan 5/2R. Yang terakhir ada yang triatomik ya. CV sama dengan 7/2R. Baik. Demikian saya pikir video terbaru dari channel Eva Privat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan untuk share, like, dan komen pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.